Jika ada api dan ada dua ember air dengan suhu yang berbeda, panas dan dingin, manakah yang akan kalian gunakan untuk memadamkan api? Dalam situasi cemas, kita akan mudah melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Seperti jika terjadi kebakaran, kita justru lupa jika suhu air berperan penting dalam memadamkan api. Banyak orang secara keliru percaya jika menyemprotkan atau menuangkan air dingin ke api akan membantu memadamkan api lebih cepat. Padahal air panas lebih efektif memadamkan api dibandingkan air dingin atau air bersuhu ruangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kapasitas panas yang tinggi dan panas dari penguapan air. Tapi sebelum kita membahas faktor-faktor ini lebih jauh, pertama-tama kita perlu memahami bagaimana air membantu memadamkan api. Check this out. Bagaimana air memadamkan api? Api bisa dilihat sebagai setan berkepala tiga. Jika kalian memotong salah satu kepalanya, kalian bisa membunuhnya secara efektif. Ketiga kepala ini adalah panas, bahan bakar, dan oksidator. Penerapan panas pada bahan bakar apapun dengan adanya zat pengoksidasi adalah proses yang memulai penyalaan api. Setelah api menyala, secara otomatis membakar semua bahan bakar yang tersedia. Reaksi otomatis dan terus-menerus ini disebut reaksi berantai. Menghilangkan salah satu elemen api yang dikatakan barusan sangatlah sulit. Dimulai dari elemen pertama, menghilangkan elemen panas membutuhkan penggunaan bahan penyerap panas. Proses ini akan mengurangi panas yang tersedia untuk mempertahankan reaksi berantai. Selanjutnya, bahan bakar adalah sesuatu yang mudah terbakar. Tapi defueling tidak langsung memadamkan api, melainkan hanya membatasi penyebaran api. Untuk unsur terakhir, api membutuhkan oksigen untuk bernafas dan terus menyala. Tanpa pasokan oksigen yang stabil, api akan padam. Air memadamkan api dengan cara bersamaan, memotong dua dari tiga kepalanya, yaitu panas dan oksidator. Setelah disemprotkan, air akan memberikan efek pendinginan pada api. Pendinginan ini terjadi karena panas yang diserap oleh cairan akan mengubah dirinya menjadi uap. Setelah air diubah menjadi uap, air membentuk penghalang antara bahan bakar yang terbakar dan oksigen di atmosfer. Ini akan segera memutus pasokan zat pengoksidasi, dan ini adalah metode yang digunakan oleh alat pemadam kebakaran. Ketika kalian melepaskan tekanan karbon dioksida dari alat pemadam api, CO2 yang dihasilkan akan memutus suplai oksigen ke api yang menyebabkan api padam. Kenapa air panas lebih baik daripada air yang dingin? Dibandingkan cairan lain, air paling efektif memadamkan api karena sifat kimianya, terutama karena beban panas dan panas laten penguapan yang dimiliki oleh air. Beban panas adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu per 1 Kelvin. Untuk menaikkan suhu air setiap 1 Kelvin, kita membutuhkan sekitar 4,182 kJ per kilogram. Oleh karena itu, air menyerap banyak panas ketika disemprotkan ke api untuk menaikkan suhunya sendiri. Di sisi lain, panas yang diserap ketika air berubah menjadi uap lebih besar dari 4,182 kJ per kilogram dan selanjutnya meningkatkan efek pendinginan. Setelah titik didih air yaitu 100 derajat Celcius tercapai, panas yang diserap tidak lagi digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul air. Jumlah panas yang dibutuhkan untuk memutuskan semua ikatan dan kemudian mengubah air menjadi uap air disebut panas laten penguapan. Untuk air, panas laten penguapan relatif tinggi, yaitu sekitar 2260 kJ per kilogram dan 540 kali beban air panas. Jika menggunakan air dingin, waktu yang diperlukan untuk menaikkan suhu air sampai titik didih itu sangat lama. Dan karena suhu air panas mendekati titik didih, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai titik didih 100 derajat Celcius lebih singkat dibandingkan dengan air yang dingin. Oleh karena itu, pengaruh panas laten penguapan yang tinggi lebih cepat ke air panas daripada ke air yang dingin, karena menyebabkan panas lebih cepat diserap oleh air panas. Konversi air menjadi uap yang lebih cepat menyebabkan penghalang antara bahan bakar yang terbakar dan oksigen terbentuk lebih cepat. Kombinasi penyerapan panas yang lebih tinggi saat penguapan air menjadi uap dan produksi penghalang yang lebih cepat
Membantu air panas memadamkan air lebih cepat daripada air yang dingin. Kesimpulannya adalah, secara ilmiah, air panas mungkin tampak lebih efektif dalam memadamkan api, tetapi kalian mungkin bertanya-tanya seberapa besar perbedaan antara penggunaan air panas dan air yang dingin. Padahal perbedaannya mungkin terlalu kecil untuk kita pertimbangkan penggunaan kedua air ini, terutama dalam situasi praktis ketika kita perlu memadamkan api dengan cepat. Tapi jika kita dihadapkan dengan api dan kalian memiliki dua opsi air ini, kalian tahu mana yang harus digunakan. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.